Selamat datang di channel Right to Live. Jadi di episode ketiga ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dari Yogyakarta ke Gelar, habis itu balik lagi ke Jakarta. Nah, jadi kita mulai dari base campnya SMI Jogja. ya. Oke, kita sudah berada di Jogja sekarang. Kita sampai Jogja tadi malam jam 1-an. Terus kita sempat ke Malioboro sebentar. Habis itu kita langsung ke base campnya SMI Jogja dan diterima sama Mas Copi selaku ketua SMI Jogja. Nah, sekarang kita mau diajak makan sama dia ke ayam geprek pertama di Indonesia nih katanya nih. Nah, tempatnya di mana dan rasanya kayak apa nanti mungkin kita ada sedikit ngomong lah. Nah, kalau yang biasa tahu kan ayam geprek tuh cuma digeprek kali sambal. Kalau ini bener-bener digeprek, bener-bener hancur. Itu baru namanya ayam geprek. Nah, cuman ayam Ini jadi kuliner dan masak gitu. Jauh-jauhnya kalian touring jauh, mau touring kemana aja tuh yang penting satu, selamat. Iya. Siap. Keluarga nunggu di rumah. Siap. Ya, siap. Nah, seperti biasa karena udah filenya full, memory card udah pada full, jadi kita mesti copy file lagi. Kita ke tempat teman kita. Tapi karena filenya cukup banyak, jadi kelamaan di situ ya. Nah, akhirnya kita putuskan untuk ke YKGRS dulu karena seal shocknya masih bocor, kita mesti perbaiki seal shock. Terus sampai di YKGRS, sana yang bermasalah dicek semua lah. Seal shock diganti, rem belakang yang nggak makan itu juga diberesin di situ. Terus juga ganti hand grip juga karena hand gripku habis. Nah, selagi menunggu itu, biar nggak buang waktu, aku langsung balik lagi nih ke tempat teman kami untuk ngambil memory card yang udah di backup. Jadi kita habis itu aku balik lagi ke YKGRS. Nah, habis itu kita lanjut langsung ke Cilacap. Nah, kita di Cilacap itu diarahin ke tempatnya Mas Guntur ya, sama Mas Copi. Kita diarahin ke sana. Jadi Mas Guntur tuh salah satu member SMI Jogja, tapi lagi di Cilacap dia. Nah, jadi kita arahkan ke situ. Di tengah perjalanan kita sempat istirahat dulu di rest area gitu ya. Ini kita lagi di perbatasan Jogja Purworejo. Kita lagi rest dulu, makan malam. Kita mau lanjut ke Cilacap, ke tempat anak SMI Jogja yang ada di Cilacap. Kita baru bisa berangkat malam ya, jadi nggak bisa deh lihat pemandangan pantai selatan antara Jogja sampai Cilacap. Tapi besok pagi kita mau jalan nih dari Cilacap sampai Sukabumi, itu ngelewatin pantai selatan semua tuh. Tapi pastinya keren lah ya, ngeliat situ ya. Lanjut. Nah, kita lewatin jalan Dendels yang lurus banget itu, yang ada cerita sejarahnya di situ. Nah, habis itu Apa sejarahnya itu? nah, itu katanya jalan Dendels itu jalan yang dibikin sama orang-orang Indonesia pekerja paksa pada zaman Belanda, Penjajahan Belanda. Cuman dikorupsi sama bupati-bupati lokal di situ. Jadi kita nganggapnya bekerja paksa, tapi karena duitnya nggak turun aja. Iya, sebenarnya katanya dari Belanda sebenarnya ada kasih dana kasih, untuk itu. Terus kita lanjutkan lagi perjalanan. Waktu mau keluar dari Dendels tuh ada katanya ban bocor ya. Kan jalan lurus aja tuh. Nah, begitu selesai jalan Dendels ada ketemu belokan. Pas belok motorku tuh nggak enak katanya. Tiba-tiba kayak ada oleng gitu ban depannya. Bocor. Coba tunjukin lah. Lagi. Iya. Jangan. Berapa lama kali sampai? 30 menit lagi lah sampai. Sampai di tempat Mas Guntur, kita ngobrol-ngobrol sebentar.
istirahat. Besok paginya Angga pergi tambal ban dulu. Jadi sekarang kita lagi di tempatnya Mas Guntur. Angga lagi mau tambal ban dulu, siap tambal ban, baru kita lanjut siap-siap bersih-bersih dulu sebentar. Makasih Mas, udah Siap. Ya Mas. Oke. Andek. Oke, jadi ini udah sampai bengkel, motornya lagi dikerjain, mau dicek-cek, tapi nggak nemu-nemu ya yang bocor. Ternyata itu cuman kempes doang, dan tiba-tiba kempes itu juga Karena apa? Kotor ya. dikasih tahu sama orang bengkelnya karena pentilnya kotor. Jadi cukup isi angin udah selesai, beres, sampai sekarang nggak ada masalah. Habis itu kita lanjutkan lagi perjalanan ke Sukabumi. Ya. Bagian belakangnya bagian belakangnya motor Hangga itu kan ada diikatin aqua tuh, botol aqua. Itu botol aqua jatuh di tengah jalan. Jadi kita berhenti untuk ambil botol aqua itu, baru kita sadar ternyata ban belakang Endre, ban belakangnya udah habis banget. habis sampai kelihatan benang-benangnya Iya. itu. Tapi karena di sana juga gak ada tempat istirahat, kita terus maju sampai ke mana? Sampai ke daerah Cipatujah. 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 Nah, sekarang kita udah di Pantai Pamayang di selatannya Tasik. Kita karena lewat jalur Pansela, jadi istirahat dulu di sekitaran pantai. Tapi kita ketemu masalah lagi, bannya habis. Ini botak sampai udah kelihatan benangnya. Kayaknya kalau mau dilanjutin terus takutnya bahaya. Jadi mending kita cari planet ban dulu. Tapi sepanjang jalur Pansela ini gak ada planet ban. Adanya bengkel-bengkel kecil dan itu mereka gak punya ban yang besar. Adanya ban yang untuk motor bebek gitu. Nah jadinya kita sekarang putuskan untuk ke Garut dulu. Karena kayaknya itu kota yang paling dekat deh dan sejalur untuk kita ke Sukabumi. Masalahnya kita mau terus 360 kan lewat jalur Pansela aja. Kalau misalnya kita ke Tasik langsung, itu mau ke Pansela, mau lewat Pansela lagi, muternya terlalu jauh. Jadi mending kita ke Garut aja, sekitar 3 jam dari sini. Mumpung belum tutup, sekarang baru jam 4, 3 jam lagi itu sekitar jam 7, mudah-mudahan belum tutup dan kita bisa ketemu ban besar. Keselamatan yang paling utama, kita ganti ban dulu. Jadi sampai di Garut itu sebelum sampai Garut itu wah parah kabutnya. Kabutnya itu pokoknya jarak pandangnya cuma sekitar 6 meter gitu lah. Iya. Lampu kita kan lampu putih ya. Jadi hampir gak kelihatan apa-apa tuh. Pelan-pelan aja lah, Pelan-pelan yang lah. penting selamat lah. Jadi sekarang kita udah ini udah dekat ya. Udah ini sudah mana ini pegang. Duit. Jalan Cikajang, di daerah Cikajang ini. Sekitar sejam lagi kita udah sampai di Garut. Bannya udah diberikan kok. Udah diberikan sama Mas Christopher. Nah kebetulan tadi di story ada balas dia katanya mampir Garut Mas. Pas sekali kita lagi bannya habis, kebingungan mau kemana. Akhirnya Mas Christopher bantu belikan dulu bannya. Soalnya jam segini kan udah tutup kan, Planet Ban udah tutup dan kita kayaknya nggak sempat sampai di Garut sebelum Planet Bannya tutup. Makanya pas Bannya udah memberikan tutup,
sekitar sejam lagi kita udah bisa jumpa. Sini dingin banget. Pakai jaket dulu. Double jaket ya. Kurit. Terus. Oh. Jadi Kayak gini, gak ganti. Lanjut ke Sukabumi. Cari apa namanya? Cari ban. Nah, atau cari semangat. sampai di Garut itu udah sekitaran jam 9 ya, 9 Garut, kita langsung ketemu sama anak-anak hacker Garut. Ya. Nah, dan tuh udah ada tuh buat Hendra. Nah, udah malam kita sampai jam 9, terus rencana mau pasang ban, tapi bengkel udah nggak ada yang buka ya, jam itu ya. Nah, terpaksa kita harus nginap sehari di ingat Garut. hari kita di tempatnya hacker Garut. Nah, barulah besok paginya kita diantar sama A Bintang ya ke bengkel. Terus kita ganti ban di situ, kalian kita juga pasang lampu lebih. Karena kan udah pengalaman selama berapa hari ini gelap-gelap di jalan, wah parah. Jadi kita pasang lampu lebih, tapi karena ban itu sempat dibongkar, jadi kaliper remnya kan udah kebongkar tuh, pasang ulang, ternyata remnya bermasalah lagi, rem belakangnya nggak makan lagi. Sama kayak yang kemarin-kemarin tuh masalahnya nggak Itu makan. karena habis dari bengkel kan kita langsung lanjut ke Sukabumi kan, waktu udah gak banyak kan, jadi kita langsung lanjut ke Sukabumi. Di pertengahan perjalanan itu pokoknya ada bengkel berhenti, hampir 4 bengkel atau 5 bengkel kita berhenti, itu gak ada satu pun bengkel yang bisa selesaikan tuh. Ada yang suruh ganti minyak rem, ada yang suruh ganti kampas, gak udah lah, terserah lah kalian mau ngapain, yang penting kerjain lah. Ujungnya juga gak beres juga, jadi kita tetap lanjutkan perjalanan sampai ke Sukabumi. Di Sukabumi itu udah sekitaran jam 12 malam ya. Ya, sampai jam 12 malam kita langsung ke penginapan. Nah, kita langsung istirahat. Malam yang luar biasa itu lampu. Setelah kita pasang lampu baru, jalan menjadi jauh lebih terang meskipun tidak ada lampu. Seterang masa depan channel ini. Oke. Pokoknya urusan kabel-kabel, powerbank, baterai, casan. Ditutup biar apa? Biar apa? Biar ketutup. Kita explore ke Ciletuh. Nanti kita nggak sempat ke geoparknya. Nah, meskipun kita nggak sampai ke geopark, kita nikmatin perjalanan di pinggir laut. Ya, Kita jadi masuk pas ke kampung-kampung, habis itu kita karena kita udah explore di sekitaran pantai-pantai di situ, kita langsung lanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ratu. Nah, jadi karena file udah full lagi, memory card udah full lagi, seperti biasa kita harus backup file kan. Nah, di situ kita cari warnet tuh. cari warnet di Google. Nah, terus ketemu salah satu warnet kan. Sampai di situ ternyata warnetnya udah gak beroperasi. Ya. Tapi pemilik warnetnya Kang Dwi itu meskipun warnetnya udah gak beroperasi, dia pinjamkan laptopnya untuk kita copy file lah. Nah, karena seperti biasa filenya banyak banget dan makan waktu yang lama banget. Jadi di situ kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama Kang Dwi, sharing-sharing. Kita banyak diceritain soal budayanya Cipta Gelar, Kesurupan Cipta Gelar, terus budaya Sunda, Banten. Banyak lah sharing kita ya, dapat ilmu juga dari sana sama Pak Guru juga. ya. Habis itu
udah selesai copy file, kita mau lanjutkan perjalanan ke Cipta Gelar. Waktu kita mau bayar, Kang Dwi nggak mau terima. Iya. Terima kasih banyak Kang Dwi, Kang Dwi. udah mau direpotin, jadi banyak sharing sama kita. Terus kita lanjutkan perjalanan ke Cipta Gelar. Nah, sampai di Cipta Gelar itu udah sekitar jam sore, jam 4. Ya, sekitar jam 4 lah, jam 3, jam 4 gitu. Itu perjalanannya keren banget tuh. Perjalanannya itu bukan batu-batu, tanah, jalan sempit, pokoknya off-road habis. Nah, di situ Ada yang jatuh. nah kalau kemarin Angga yang jatuh, kali ini aku yang jatuh. Itu Di intercom tuh ada yang ngomong, jatuh aku. Hah? Langsung lihat belakang, wah. tapi itu nggak jatuh. Beda sama kalau Angga jatuh, aku nggak. Aku jatuhin motor, aku tetap berdiri gitu. Langsung lepat aja. Jatuh. Ya, jadi itu ceritanya itu kan pakai baju putih. Jadi kalau lewatin yang becek-becek gitu takutnya nyeprat sampai ke baju. Makanya kalau lewat yang agak becek itu aku hindari gitu. Tapi karena hindarinya tiba-tiba pleset lah, jadi motor jatuh. Orangnya sih nggak jatuh, syukur apa juga basah kan. Habis itu kita lanjutkan lagi perjalanan, kita explore di daerah-daerah Cipta Gelar itu. Kita lihat rumah-rumah adat di situ. Cuma karena di situ kan nggak boleh diekspos ya, nggak boleh terlalu diekspos. Ada tandanya juga. Karena kita menghormati Kelahiran di sana lah. ya, jadi kita juga nggak terlalu banyak merekam keberlangsungan kehidupan di Cipta Gelar. Jadi kita cuman sekedar perjalanan di situ, ada rumah-rumah adat gitu doang. Kita muter-muter di situ, terus ada yang jatuh lagi. Tapi kali ini bukan aku, Angga lagi yang jatuh nih. Jatuhnya bodoh juga ya. Itu sebenarnya mau berhenti, tapi karena kondisi jalan tuh berbatu-batu terus berlumut, licin kan. Jadi mundur-mundur jatuh. Habis itu, pokoknya padahal dia udah 2 kali tuh di situ udah hampir jatuh. Karena kita muter sekali lagi kan, di situ lagi dia mau jatuhnya. Terus jatuhnya itu cuma duduk gitu ya, duduk. Aku mau bantuin kamu, gimana ya? Aku sendiri juga bentar lagi jatuh ini. Aduh. Wih, naik ya. Oke, sekarang giliran aku. Nah, terus kita lanjutkan lagi perjalanan karena udah cukup sore. Kita juga belum makan, dari yang belum makan. Kita mesti turun cepat-cepat untuk cari makan gitu karena udah lapar banget. Sebelum kami keluar dari situ, kita sempat foto-foto sedikit dulu. Ya. Nah, karena hujan kan, kami sempat neduh juga sebentar sambil istirahat sebentar. Nah, selesai hujan, kami mau siap-siap. Rupanya nggak ada angin, nggak ada, ya ada hujan, Nggak ada angin. Tiba-tiba helm jatuh. Nah, itulah kenapa helm ini jadi kayak gini nih. Nah, terus karena dibawa jalan, karena ini topinya pengunci bagian sini lepas, jadi tinggal satu pengunci ya. Terus dia kayak gini, patah gitu kan. Lepas lah kena angin. Makanya jadi botak kayak gini kan. Nah, terus waktu turun itu Angga karena mau ngindarin kaki-kaki yang naik motor, akhirnya jatuh lagi dia. Pokoknya jatuh berapa kali kamu Angga? Udah 2 kali itu ya dalam hari itu. Hari itu udah kedua. Terus Tadi sama-sama duduk jatuhnya. Iya. Tumbang, jatuh konyol lah.
Terus kita lanjut lagi perjalanan turun, tapi karena udah malam, gelap total, berkabut, terus habis hujan. Masih hujan itu ya, masih hujan licin. kita lewatin jalan turunan itu yang batu-batu sungai gitu, Ya, terus batu-batu agak air. berlumut Ya. gitu. Karena jalan gelap, jadi aku yang di depan kan, lampunya biar terang gitu. Aku yang di depan, Angga dia bilang, aku udah jauh banget nih. Padahal aku dari tadi udah bilang ke Angga jangan ngerem gitu, tapi begitu dengar dia udah jauh, dia ngerem, langsung aku ngerem. Begitu ngerem, wah itu jatuhnya parah sampai Kaki berdarah, stang bengkok, wah kacau itu. Mau nggak bisa pelan ha. Makin gak aman. Aku mau pelanin, malah licin Ham. Gak boleh pelanin Ham. Hendra kabarin dia jatuh, aku lihat dia jatuh, aku mau nolong nih. Pelan-pelan. Kurem, wah ikutan jatuh. Jadi kami berdua jatuh tuh. Ada jarak yang agak terlalu jauh. Nggak Ya. terlalu jauh itu, pokoknya jatuh bareng lah di situ. Gak boleh pelanin. Jatuh juga ya. Mana? Sakit gue. Sakit. Terus kami, hai, udahlah capek banget. Jujur aku udah angkat tangan tuh. Ya. Aku nggak bisa lagi angkat motor karena udah lapar, kehujanan, terus pegel ya dari tadi tahan ini terus, Ya. tahan rem, tahan stang terus. Nah, Aku udah angkat tuh. untungnya di belakangku tuh ada warga sekitar yang lewat juga bawa motor. Dia langsung, kenapa jatuh oh langsung lah dibantu sama dia. Terima kasih udah bantuin kami berdiriin motor. Gak tau gue, sakit kali gue. Oke. Masuk gigi kan? Masuk. Kena ini, kena stang motor. Ya kak. Makasih Pak. Itu kita lanjutkan lagi perjalanan dan masih cukup lama ya, kita pergi sekitar 1 jam lebih 2 jam lah, 2 jam ada lagi di jalan-jalan ya gitu. Nah, begitu selesai 2 jam, tiba-tiba kita lihat jalan aspal. Wah itu rasanya terang sekali. Lapar kan, terus gak jauh dari sana ada yang jualan bakso, ada warung gitu. Kita berhenti dulu di sana sekalian meneduh, neduh dulu sebentar. Itu kita jujur agak bingung nih, mau lanjutkan perjalanan ke Jakarta atau mau langsung dulu. atau langsung nancap ke Jakarta, muter dulu atau istirahat dulu di situ. Karena jujur kondisi badan udah capek banget dari pagi kita jalan kan. Itu udah sekitaran jam 8 itu, jam 8 malam ya kan. Bapak Belut, hari terakhir Bapak Belut Jatuh. Gak parah sih, cuman jadinya kan gak nyaman gitu. Basah kena hujan, lengkap pokoknya. Stang bengkok, stang bengkok parah, sampai apa? Jeta aja bengkok. Bengkok itu Zeta. Bengkok. Kalau langsung ke Jakarta, ya nggak sejauh itu. Tapi tetap gas, ujung Kulon Cilegon kan. Gas ya. Wah. Let's go. Akhirnya kita putuskan tetap lewat ujung Kulon, Cilegon baru langsung balik ke Jakarta. Nah, terus selama perjalanan itu kita kehujanan sampai baju kering, celana kering lagi. Sampai di Jakarta itu jam 5 ya. Ya, jam 5. Tanggal 25 jam 5 subuh kita sampai di Jakarta. Jadi kira-kira begitulah cerita kita muter dari Jakarta kembali lagi ke Jakarta. 10 hari. Luar biasa sekali. Banyak pengalaman ya yang kita dapat. Terus banyak juga kita ketemu sama teman-teman baru, kita banyak mengenal hal-hal baru juga. Banyak tantangan-tantangan yang kita lewati selama 10 hari ini ya. Nggak terduga Itu waktu balik sampai ke Jakarta itu, jujur rasanya itu kayaknya baru kemarin kita keluar dari Jakarta. Ya.
Tapi udah sampai Jakarta, cuman gini, meskipun rasanya baru kemarin keluar dari Jakarta, rasanya memang hari ini harus sampai Jakarta gitu. Jujur harus cepat mandi, tidur, rasanya udah gak kuat itu. Backup file aja besok aja. Besok aja backup file, bukan semuanya besok lah, tidurnya mandi tidur gitu. Sampai Jakarta kita istirahat, baru lewat berapa hari kemudian kita bawa motor ke bengkel. Karena motor kan stang bengkel segala macam udah parah banget, kita antar lagi custom, yoi. Nah, motor belum selesai sampai sekarang kan. Sebenarnya sih udah selesai, cuma belum diambil aja. Belum kita ambil sampai sekarang. Repairku dong yang belum dikerjain ya. Cuman ganti oli doang kemarin. Nah, jadi kira-kira beginilah cerita kita selama 10 hari keliling Jawa. Seperti biasa, karena ini sudah sampai di penghujung video, tetap Titi Dede dan Roma Irama.